Saat ini kami informasikan bahwa Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah online GBI Rayon 1D pada jam tayang premier pukul 6 pagi dan streaming dapat Bapak Ibu akses sepanjang hari. Doa pagi GBI Rayon 1D diadakan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 6 hingga 7 pagi online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin mendapatkan link dapat menghubungi nomor WhatsApp berikut ini. Firman Tuhan katakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sebab itu kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk setiap harinya kita sama-sama perkatakan dan mendeklarasikan Mazmur 91. Kita percaya firman-Nya berkuasa menjadi dasar kekuatan dan perlindungan untuk setiap kita. Opa Oma dapat mengikuti ibadah UMAS yang diadakan setiap hari Senin, premier mulai pukul 10 pagi, online melalui Facebook. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat join di ibadah tengah minggu ataupun midweek online service yang diadakan pada Rabu ini, premier jam 7 malam. Anak-anak muda, pastikan untuk mengikuti JCN Youth Online Service yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Kami rindu untuk melayani jemaat yang membutuhkan dukungan doa secara khusus dapat menghubungi nomor berikut ini. Kami mengundang saudara sekalian untuk dapat mengisi form prayer request untuk Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan hidup dan juga form prayer report bagi saudara yang mengalami kebaikan Tuhan untuk disaksikan dengan cara melakukan scan QR code atau melalui link di bawah ini. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat melalui rekening berikut ini. Kami informasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan diakonia dapat ditransfer melalui scan QR code yang tertera pada layar berikut ini. Dan untuk keseluruhan kegiatan di GBI Rayon 1D dapat Anda lihat melalui mobile apps GBI Rayon 1D. Berbagai macam aktivitas harus terus kita jalani, namun kesehatan kamu adalah yang terpenting. Yuk kita budayakan hidup bersih dan sehat dengan cara jaga kebersihan tangan kamu. Selalu upayakan mencuci tangan kamu dengan sabun ataupun hand sanitizer. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, hindari menyentuh area wajah kamu, khususnya mata, hidung, dan mulut. Kemanapun kamu pergi, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Selalu terapkan etika batuk dan bersin dengan cara menutup hidung dan mulut menggunakan lengan dalam baju kamu. Selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter untuk menghindari penyebaran virus. Kita semua hidup bersih dan sehat karena kamu penting. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari
padaku. Amin. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penghabisan imam besar, penghabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga,
di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Apapun keadaannya Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan turut campur tangan mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Sama-sama dengan segenap imanmu. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Nikmati setiap pujian kami ya Tuhan. Kami mau katakan, saat lewati lembah sekalipun, saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Amin. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap iman kami, Engkau Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Para papa, papa, deraram, deraram, para papa, papa. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Amin. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Yes, Lord. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Untuk selamanya kasih setianya. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Kamu berikan sorak-sorai, berikan tepuk tangan buat Tuhan yang selalu baik dalam hidup kita. Yes Lord. Kami berikan sorak-sorai, tepuk tangan buat Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Di setiap penyembahan kami ya Tuhan di hadapan-Mu, tidak ada alasan untuk kami tidak dapat bersyukur. Tidak ada alasan untuk kami tidak dapat menyembah Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami. Yes,
melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Ini yang lahir dari hati kami, Tuhan. Kami hanya ingin nikmati hadirat-Mu lebih dalam lagi, ya Aba. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku. Amin, amin. Dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari angkat tanganmu tinggi, Bapak Ibu Saudara. Mari angkat syukurmu, mari angkat mazmurmu, mari angkat nyanyianmu buat Tuhan yang sudah begitu baik dalam hidup kita. Gak ada yang bisa kami kasih, ya Tuhan, selain penyembahan kami, selain hidup yang terus mau mengucap syukur, karena Engkau Tuhan Allah kami yang baik. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu Tuhan, sebab itu ku, karena kami tahu cuman ini yang bisa kami lakukan buat Engkau, ya Tuhan. Apapun musimnya, apapun keadaannya, mulut kami akan kami pakai untuk terus menyembah Engkau, memuji nama-Mu yang besar, ya Allah. Tinggikan nama-Mu,
Yesus kemuliaan Mari angkat tanganmu tinggi, katakan. Sebab itu ku memujimu. Ini cinta kami buat Engkau Tuhan. Ini rasa sayang kami buat Engkau ya Aba. Kami angkat tangan kami sama-sama Tuhan. Tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu. Dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus kemuliaan dengan bagimu. segenap imanmu kemau. Sebab itu ku memujimu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu. Dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus kemuliaan bagimu. Hanya bagimu kemuliaan. Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan bagimu. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu. Tuhan yang layak kami sembah. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Ini yang lahir dari hati kami Tuhan. Sungguh ini yang lahir dari iman setiap kami anak-anak-Mu ya Aba. Segala pujian, segala syukur hanya buat Yesus yang sudah hadir dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali angkat tanganmu tinggi di hadapannya. Gandeng tangan istri, suami, anak-anakmu. Ini bukan rutinitas, tapi biar ini jadi momen setiap kita di hadapan Tuhan. Biar ini jadi momen setiap pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Kia rabashandara la ya rabashedede. Hurabakara namo shakara la ya rabashididididi. Hurabakara namo kara nabashedede. Hurabakara la ya rabashidididi. Kia rabakara namo shakara namo shendera nabakara namo shididididi. Hurabakara la ya rabakara namo shakara la ya rabashedede. Hurabakara namo shendera nabakara bashakara namo shandara la ya rabashidididi. Hurabakara namo shakara la ya rabashidididi. Cuma Engkau yang dapat memuaskan setiap kami ya Tuhan. Gak ada yang lain ya Abba. Cuma Engkau ya Abba. Thank you. Thank you Lord God. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kemau dengan segenap imanmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau yang hadir Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu.
bagimu. Kau yang hadir. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau yang hadir ya Kau Bapa. hadir dalam Kehadiran-Mu lebih dari cukup buat kami Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapanmu, Ini yang kami punya ya Bapa. memujimu, Yes Lord. menyembahmu. Yesus. Yesus, ku Segala menyembahmu. pujian dan syukur. Segala pujian syukur Hanya buat bagimu. Engkau Tuhan yang kami sayang lebih dari apapun Kau ya hadir Bapa. dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. One more time, come on, just say. Segala pujian syukur bagimu. Dengar setiap penyembahan kami ya Kau Bapa. hadir Kami dalam hanya rindu Engkau bersuka di atas setiap penyembahan anak-anak-Mu ya Kini Tuhan. ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, Yesus, ku menyembahmu. sampai selama-lamanya Tuhan. Yesus, ku menyembahmu. Sampai selama-lamanya Tuhan. Di setiap suka maupun duka hidup kami mau putuskan, kami sembah Engkau lebih dari segala-galanya. Terima kasih ya Abah, terima kasih. Biar segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, pengagungan tertinggi hanya buat Yesus yang kami sayangi lebih dari apapun. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Haleluya, kita semua bersuka cita apapun keadaan kita hari-hari ini karena Tuhan Yesus baik buat kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdoa bersama-sama untuk prayer request atau permohonan doa yang masuk dalam minggu ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu buat setiap kami. Hari ini kami berdoa untuk anak-Mu yang sedang dalam mengalami proses kelahiran anak kedua Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna atas kelancaran dan kesehatan untuk ibu maupun anaknya Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua dari anak-Mu yang sedang mengalami stroke ringan. Kami percaya kesembuhan, mujizat, pemulihan yang sempurna terjadi atas hamba-Mu Tuhan. Karena bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkannya dari 2000 tahun yang lalu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan pasangan, untuk suami istri. Hari-hari ini biarlah tali kasih-Mu menyelubungi setiap suami istri, keluarga demi keluarga, ada damai sejahtera, sukacita yang berlimpah. Kami juga berdoa buat anak-Mu yang sedang merindukan momongan atau buah hati Tuhan. Kami percaya waktu-Mu indah pada waktunya dan Kau ya tahu yang terbaik buat setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa permohonan kami. Kami percaya ketika kami sepakat sehati atas dalam nama Tuhan Yesus, Kau akan mendengar dan menjawab setiap doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, tema di bulan November ini masih berbicara tentang Thanksgiving, di mana kita mau belajar bersyukur atas keadaan apapun kita hari-hari ini.
karena Tuhan Yesus sangat baik. Sebentar kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Amos Hosea akan membagikan firman. Mari siapkan hati, siapkan catatan, kita sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena firman-Mu adalah kebenaran. Biarlah kebenaran yang dari Tuhan kami aminkan, kami renungkan dan kami lakukan. Sehingga kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami punya masalah kami tahu ada kemenangan, ada mujizat, ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami supaya setiap kata kalimat firman Tuhan bertumbuh, berakar, berbuah dan hidup kami dirubah. Karena kuasa firman Tuhan yang ajaib, kami siap diberkati oleh firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Shalom. Silakan duduk sekalian. Terima kasih untuk GB Rayon 1D yang memberikan saya kesempatan untuk boleh melayani lagi. Terima kasih buat Bapak Gembala, Pak Kiki Haryadi dan seluruh para pelayan Tuhan. Kita percaya kita ada sebagaimana kita ada itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Tema khotbah kita adalah give thanks. Pengucapan syukur yang saya bacakan dalam Efesus pasal pertama ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Give thanks. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan menyimpan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, saya di bulan ini pun juga mendapatkan sesuatu dari Tuhan dan saya diberikan satu tema juga dalam pelayanan saya satu bulan ini, saudara, tentang grateful heart, hati yang bersyukur. Ini sama istilahnya dengan give thanks. Ternyata saudara, ketika saya teliti, saya cari-cari literatur tentang yang namanya pengucapan syukur, give thanks, ya, grateful heart, gratitude heart. Saya temukan sebuah penelitian yang luar biasa. Ternyata ada penelitian yang mengatakan bahwa orang-orang yang suka mengucap syukur itu jauh lebih sehat. Penelitian terhadap 186 pria dan wanita, ini bulan April 2015, menunjukkan bahwa orang-orang yang selalu bersyukur memiliki kesehatan yang lebih baik. Para peneliti menemukan bahwa semakin seorang bersyukur maka moodnya akan menjadi lebih baik dan kualitas tidurnya semakin baik. Hal ini katanya berimbas atau berdampak pada berkurangnya peradangan pada anggota tubuh, termasuk gejala yang mengarah pada sakit jantung. Penelitian di Swiss juga melibatkan lebih dari 1.000 orang dewasa, menunjukkan bahwa semakin tinggi sifat bersyukur pada seseorang berkorelasi positif terhadap kesehatan fisik mereka. Robert Emmons adalah seorang peneliti yang menemukan bahwa orang-orang yang selalu bersyukur itu dia lebih bahagia. Thanks itu judul bukunya, How the New Science of Gratitude Can Make You Happier. Robert Emmons, saudara, menemukan penelitian dalam eksperimennya. In experiment by Dr. Robert Emmons at the University of California, Davis, people who kept a gratitude journal, a weekly record of things they felt grateful for, enjoy better physical health, were more optimistic, exercise more regularly, and describe themselves as happier than a control group who didn't keep journals. Dari penelitiannya, Robert Emmons mengatakan orang-orang yang selalu bersyukur, orang-orang yang selalu berkata terima kasih, itu selalu lebih bahagia dan lebih sehat. Makanya ada kesimpulan yang berkata gratitude, ucapan syukur, itu adalah hal yang membuat kita lebih sehat. Gratitude is the healthiest of all human emotion. Saudara-saudara, sejak kita mengalami pandemi virus corona dari mulai kira-kira Maret sampai dengan saat ini, kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu semua saudara karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Mengapa saudara di akhir-akhir tahun ini kita mengatakan terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan, kita berkata haleluya. Ini adalah satu ungkapan syukur kita bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sungguh amat baik dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Ungkapan syukur, give thanks.
thanks di dalam Alkitab diungkapkan dalam banyak hal, saudara. Ada kata aineo, himneo, epineo, doxaso, mekilinum, halal dalam bahasa Ibrani-nya yada, zamar, tehila. Kenapa ada begitu banyak ungkapan dalam bahasa Yunani dan Ibrani tentang ucapan syukur? Karena kalau saudara baca Alkitab 25% dari seluruh isi Alkitab itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa orang percaya bersyukur kepada Tuhan? Mari kita lihat saudara, yang pertama mengucap syukur karena keselamatan dalam Kristus Yesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Kalau saudara baca baik-baik Efesus pasal yang pertama mulai ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14, saudara akan menemukan bahwa di dalam Kristus telah dikaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Kenapa saudara? Karena Bapa di sorga memilih kita sebelum dunia dijadikan menjadi orang-orang percaya. Yang kedua, karena oleh darah Kristus kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Efesus 1 ayat yang ke-7. Dan karena Roh Kudus dimeteraikan dalam hati kita, sehingga kita saudara dijanjikan satu jaminan. Kalau saudara baca baik-baik dalam Efesus pertama ayat 13-14, Roh Kudus itu menjadi jaminan keselamatan buat kita. Itu berarti saudara ada sesuatu yang luar biasa, ada berkat rohani, ada kekayaan rohani yang tersimpan buat setiap kita saudara. Ada berkat dalam sorga yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga, di mana karat dan ngengat tidak bisa merusakkannya. Saya suka menceritakan kisah 9 orang terkaya di Amerika Serikat ketika mereka kumpul saudara. 9 orang ini saudara ketika kumpul di sebuah hotel di Chicago, Amerika Serikat, diliput oleh wartawan. Karena kenapa saudara? Karena 9 orang ini kalau uangnya dikumpulin itu keuangan Amerika Serikat kalah jumlahnya sama 9 orang ini. Saudara, tapi 25 tahun kemudian apa yang terjadi dengan hidup mereka? Ditemukan tahun 30-an Amerika Serikat mengalami namanya The Great Depression. Satu masalah depresi ekonomi yang luar biasa, bukan resesi. Ini lebih berat daripada resesi, depresi. Dan apa yang terjadi dengan 9 orang tadi saudara yang dianggap memiliki kekayaan yang orang katakan mungkin 7 turunan tidak akan habis. Ternyata banyak saudara yang mati dalam keadaan bankrupt. Ada yang meninggal dalam penjara tanpa punya uang sedikit pun juga. Bahkan ada yang sampai bunuh diri. Orang terkaya di dunia namanya Jeff Bezos mengalami kehilangan kekayaan 132 triliun hanya dalam waktu seminggu. Akibat pandemi COVID-19, harta orang-orang terkaya di Filipina berkurang sekitar 252 triliun. Itu artinya apa saudara? Yang namanya ucapan syukur kita bukan semata-mata karena kita punya kekayaan materi. Mungkin ada yang berkata, haleluya puji Tuhan Pak, saya dapat mobil baru di tengah-tengah pandemi. Puji Tuhan. Mungkin ada yang bersyukur karena punya cincin yang gede segede jengkol, sehingga dia panggil orang kambir, orang berkata silumen. Sehingga dia selalu bersyukur dan berkata terima kasih Tuhan untuk cincin yang segede jengkol. Boleh saja kita bersyukur saudara untuk berkat jasmani yang Tuhan berikan buat kita. Tetapi Alkitab mengatakan saudara, kita mengucap syukur untuk kekayaan rohani, untuk berkat rohani yang tersimpan di sorga. Ini bicara tentang keselamatan dalam Kristus Yesus. Di dalam surat Ibrani, kalau Bapak Ibu sekalian pernah membaca surat Ibrani adalah surat yang ditujukan buat orang-orang Yahudi yang dalam penderitaan. Tetapi firman Tuhan berkata buat mereka dalam Ibrani 10 ayat 34, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas. Jadi mereka bukan yang mengalami aniaya secara fisik, tapi harta mereka dirampas oleh orang-orang yang membenci mereka karena memang menjadi pengikut Kristus. Saudara, kita harus pikul salib, harus rela bayar harga buat Kristus. Tetapi firman Tuhan katakan kamu menerima hal itu dengan sukacita. Kata sukacita dari kata ini kara. Kara itu bukan santan dalam kotak ya ibu-ibu. Ya, ada yang berkata kara itu Pak, ya itu yang dijual Pak. Ya itu kara ya, santan yang dalam kotak. Bukan. Tapi kara adalah sukacita karena janji keselamatan di dalam Tuhan. Itu kara. Jadi ketika mereka orang-orang percaya ini yang mengalami penderitaan karena Injil Yesus Kristus, karena menjadi orang yang percaya pada Kristus, mereka tetap bersukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya.
Because you knew you had something better, something that would last forever. Jadi artinya saudara, ketika orang-orang percaya mengenai penderitaan, mereka tetap bisa bersuka cita, mereka tetap bisa berkata haleluya, mereka berkata terpujilah nama Tuhan. Kenapa? Karena mereka punya harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Mengapa orang percaya bersyukur? Rasul Paulus bersaksi, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Religion is man searching for God. Christianity is God seeking man. Yang namanya agama berbeda dengan kekristenan. Agama usaha manusia mencari Allah yang kudus dari bawah ke atas. Tapi iman Kristen adalah Allah yang maha kudus mencari manusia yang berdosa dari atas ke bawah. Agama manusia berdosa mencari Allah yang kudus dari bawah ke atas. Iman Kristen Allah yang maha kudus mencari manusia berdosa dari atas ke bawah. Semua tangannya begini, ikuti saya, semua tangannya begini. Manusia berdosa cari Allah yang kudus, itu agama dari bawah ke atas. Agama dari bawah ke atas. Semua tangannya begini, dari bawah ke atas. Tapi iman Kristen, semua tangannya di atas, tangan di atas. Ya, iman Kristen Allah yang maha kudus, yang maha kasih mencari manusia berdosa. Itu iman Kristen dari atas ke bawah. Agama dari bawah ke atas, iman Kristen dari atas ke bawah. Religion is man searching for God. Christianity is God seeking man. Jadi kalau kita saudara diselamatkan, itu bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita anak pendeta, bukan karena nama kita seperti saya anak pendeta, nama saya sudah Amos Hosea. Amos nabi kecil, Hosea nabi kecil, luar biasa dan biasa di luar. Tapi saya diselamatkan saudara bukan karena saya anak pendeta, bukan karena nama saya nama Alkitab, tapi karena kasih karunia dalam Kristus Yesus, karena anugerah Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kita, karena Allah yang telah memilih kita, karena darah Yesus yang menebus kita, dan Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam hati kita. Terpuji nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara-saudara, ada lagu yang tulis oleh John Newton, Amazing Grace, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Lagu ini tulis oleh John Newton karena dulunya adalah seorang pedagang. Pedagang apa saudara? Dia beli manusia, beli budak di Afrika dan jual di barat. Itu pekerjaan John Newton. Dan John Newton pada waktu itu belum bertobat, mulutnya penuh dengan sumpah serapah. Tapi haleluya, puji Tuhan, ketika dia mau mengalami karam kapal, satu kapal ngomong sama dia, John, gara-gara kamu nih, selalu kata-kata kamu ini tidak berkenan kepada Tuhan, makanya kita akan mati semua. Dan John Newton di situ dia berdoa. Memang kalau orang udah kefefet baru ingat Tuhan. Dia berdoa, mohon anugerah Tuhan. Dan ajaib, kapalnya yang harusnya kandas dan tenggelam, justru tiba-tiba saudara ada angin dan menjadi saudara selamat mereka semua. Selesai peristiwa itu, John Newton menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Lahirlah lagu yang begitu indah, Amazing Grace. I was once lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Fanny Crosby punya lagu, ku berbahagia yakin teguh. Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Lagu refnya berkata, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Yang punya Tuhan Yesus boleh lambaikan tangan. Oh, berikan kemuliaan buat Tuhan kita, karena Tuhan Yesus kita berbahagia, karena Tuhan Yesus kita bernyanyi, karena Tuhan Yesus kita bisa bersorak, karena Tuhan Yesus kita ucapkan syukur untuk anugerah keselamatan yang luar biasa. Saya mau cerita sedikit saudara, di Amerika Serikat sebuah penelitian. Ada banyak orang tidak lagi bergereja. Dan ada yang mengatakan, ini surveinya saudara, mengatakan 74% kenapa mereka tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan? Karena katanya ke gereja nggak ada gunanya. Pertanyaan saya kepada saudara, apa alasan utama kita beribadah kepada Allah?
Mengapa kita harus tetap beribadah walaupun kita tidak bisa berkumpul di dalam gedung gereja? Kenapa kita harus tetap beribadah walaupun secara online seperti begini? Karena kita percaya anugerahnya yang begitu luar biasa. Karena kita percaya keselamatan yang dari Tuhan telah dilimpahkan dengan begitu ajaib. Dan kita mau berkata, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa untuk keselamatan yang kekal. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya, puji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, mengucap syukur karena pembaruan hidup dalam Kristus Yesus. Efesus pasal 5 ayat yang ketiga berkata, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, give thanks. Efesus 4 ayat 24 berbicara tentang mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Dan ciri manusia baru adalah apa? Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Manusia baru dalam Kristus. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Orang yang diperbarui dalam Kristus terlihat dari perkataannya. Karena apa yang kita katakan dari hati. Hati yang suci akan mengeluarkan kata-kata pujian. Tapi hati yang kotor adalah kata-kata yang tadi dikatakan saudara, kata kotor, kosong, sembrono. Orang-orang yang telah disucikan hatinya, diperbaharui dalam Kristus, harus ada yang namanya ucapan syukur. Kalau ada seseorang masih dengan membunuh kata-kata makian, kata-kata yang membuat orang lain terluka, dipertanyakan saudara iman dalam Kristus. Kalau ada seseorang, mungkin dia bisa nyanyi lagu yang indah, mungkin dia bisa berkata seperti penyanyi Seriosa, tetapi saudara baru kesenggol sedikit mobilnya, kebun binatang yang gede pindah ke mulutnya yang kecil. Itu bukan mujizat, itu bukan mujizat. Kenapa saudara? Karena orang yang diperbaharui dalam Kristus, perkataannya pun juga penuh dengan ucapan syukur. Kata ucapkanlah syukur, itu kata Yunani adalah eucharistia, dipakai cuma 15 kali. Tapi kata eucharistia ada prefix atau awalan eu. Eu itu artinya baik, menyenangkan, penghargaan terhadap orang lain. Jadi ketika kita mengucap syukur, kita berkata give thanks, kita mengatakan hal-hal yang baik. Kita menghargai Allah yang telah menyelamatkan kita, yang telah menyembuhkan kita, yang telah memberkati kita. Tetapi sebaliknya pun juga ucapan ini harus nyata terhadap sesama kita. Ditemukan perbandingan perkataan positif dan negatif dari orang tua kepada anak. Orang tua yang telah diperbaharui dalam Kristus pasti anak-anaknya tidak akan terluka. Ada banyak anak-anak sakit hati kepahitan karena perkataan orang tua. Di sekolah menurut survei hanya 1 perkataan yang baik buat anak dan 7 perkataan yang jelek, yang buruk. Di keluarga seringkali saudara hanya 1 perkataan yang baik tapi 10 perkataan yang membuat anak-anak terluka. Di dalam pernikahan saudara disurvei, kalau dalam pernikahan seorang suami atau seorang istri hanya isinya mengkritik, menghina, bela diri, membisu, maka pernikahan itu akan berakhir dengan perceraian. Orang Manado bilang akan bercerengana. John Gottman mengatakan dalam pernikahan diperlukan 5 hal. Ini adalah orang Yahudi yang meneliti saudara tentang pernikahan. Kenapa ada yang sukses, kenapa ada yang gagal? Yang gagal saudara itu karena kata-katanya. Tidak ada kata-kata yang membangun. Tidak ada eucharistia. Tetapi pernikahan yang langgeng adalah yang di dalamnya ada senyuman, ada pujian, ada tawa, ada penghargaan dan rasa syukur. Reverend Warren Wiersbe dalam bukunya mengatakan orang percaya harus mengatakan 1 kata yang selalu terucap, yaitu please, tolong. Walaupun saudara pimpinan, tapi kalau saudara mengatakan buat orang lain, ya minta tolong, pakai kata tolong, please. Suami juga harus mengatakan terima kasih, thank you, 2 kata yang harus diucapkan. Thank you, terima kasih. Xie ban kamsha. Orang Batak bilang mola pe godang. I love you, itu 3 kata yang harus kita ucapkan. I like you, I love you. Dan 4 kata yang harus kita katakan. I pray for you. Jika dihitung rata-rata setiap harinya, manakah yang lebih banyak? Perkataannya mengkritik, perkataan yang buat orang lain terluka, atau penghargaan kepada sama kita?
One kind word can change someone's entire day. The tongue has no bones but is strong enough to break a heart. So be careful with your words. Jadi ketika kita berbicara, saudara, yang namanya perkataan kita, bukan hanya kita give thanks kepada Tuhan, tapi juga kepada sesama kita harus ada perkataan yang tercermin secara baik dan memuliakan Tuhan. Bahkan dalam Efesus 5:18 dikatakan pembaruan dalam Kristus. Orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus, perkataannya adalah seorang kepada yang lain. Dalam Mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Makanya gereja Yerusalem setelah mereka diselamatkan, saudara, mereka berkumpul bersekutu. Ada yang namanya pujian, praising God. Saya baca kegerakan rohani yang terjadi di Taiwan tahun 45. Itu mereka berhari-hari memuji-muji Tuhan. Ada yang namanya pujian penyembahan selama berhari-hari. Saya baca kesaksian bagaimana di Soe, di Pulau Timur ada revival. Itu diwarnai, saudara, dengan yang namanya ibadah pujian penyembahan. Unity in prayer, praise and worship, saudara. Saudara, apa yang membuat kita bersyukur? Kenapa kita bersyukur, saudara, sebagai manusia berdalam Kristus? Saya tidak tahu kondisi saudara saat ini, tapi marilah kita bersyukur untuk apa? Our health, kesehatan kita, untuk rumah kita, for your family, untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, dan untuk makanan yang kita makan. Bersyukurlah selalu kepada Tuhan, karena itu dalam manusia yang diperbaharui dalam Kristus Yesus. Saya percaya kalau saudara telah diperbaharui dalam Kristus Yesus, Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Apapun kondisi masalah yang kita hadapi, kita akan selalu berkata, haleluya, puji Tuhan, terpuji nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, saudara, mengucap syukur karena keyakinan dalam Kristus Yesus. Efesus 5:20 mengatakan begini, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan begini, selalu dan mengenai apapun juga hendaklah kalian mengucap terima kasih kepada Allah Bapa atas nama Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ketiga, saudara, mengapa kita mengucap syukur? Ini kaitannya dengan iman kita dalam Kristus Yesus. Alkitab memberitakan kita, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Ini bentuk perintah, ditegaskan kembali, saudara. Kalau kita baca dalam 1 Tesalonika 18, saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau kita sedikit mempelajari gramatika bahasa Yunani, kata mengucap syukurlah itu adalah sebuah perintah yang terus-menerus harus kita lakukan. Jadi kita mengucap syukur bukannya pada waktu kita senang, bukannya pada waktu kita sehat, bukannya usaha kita lagi oke, bukannya kita masih memiliki yang namanya harta benda yang kita bisa tinggali dalamnya atau rumah yang indah. Tetapi mungkin saat ini karena pandemi COVID-19 kita mengalami penurunan omset. Toko kita sepi, mungkin juga kita kena layoff, mungkin omset kita mulai menurun, mungkin juga tantangan pelayanan yang kita hadapi semakin berat. Tetapi Alkitab katakan mengucap syukurlah di dalam segala hal, dalam segala perkara, karena itulah kehendak Allah dalam Kristus Yesus bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya. Bandingkan dalam perjanjian lama ada kebiasaan buruk di antara bangsa Israel. Jadi bangsa Israel, kalau sudah baca baik-baik, salah satu hal yang menyebabkan mereka, saudara, yang berusia 20 tahun ke atas tidak masuk tanah perjanjian, karena mereka bersungut-sungut. Karena mereka bersungut-sungut. Tuhan katakan apa? Di padang gurun ini bangkai-bangkai akan berhantaran. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahasa Inggrisnya diterjemahkan, because you have complaints against me. Karena kamu tuh komplain, melawan aku. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kamu sudah mengomel terhadap aku. Sebab itu kamu akan mati dan mayat-mayatmu berserakan di padang gurun ini. Kalau saudara baca dalam Bilangan pasal 13, ketika 12 pengintai Tuhan kirim melalui hambanya Musa, 10 pengintai kasih laporan negatif dan berkata di sana ada orang Amalek, orang Yebus dan orang enak yang tidak enak dilawan karena mereka seperti raksasa dan kita seperti belalang. Apa yang terjadi dalam Bilangan 14 mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, bangsa Israel menangis
ketakutan. Dan mereka melawan kepada Musa. Mereka bersungut-sungut. Mereka saudara ngomel-ngomel. Komplain. Apa yang terjadi saudara? Mereka tidak mengenal berkat Tuhan. Apa kaitannya mengomel, menggerutu, komplain, ngedumel dengan iman? Saudara-saudara, ternyata orang yang komplain, orang yang ngedumel itu artinya orang yang tidak percaya kepada yang namanya rencana Tuhan yang indah. Orang yang komplain dalam sakit penyakit tidak percaya Tuhan bisa menyembuhkannya. Orang yang mungkin mengeluh ketika punya penghasilan menurun itu tidak percaya kepada Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Saudara-saudara, go 24 hours without complaining. Not even once. Then watch how your life starts changing. Coba saudara, selama 24 jam gak ngomel. Nanti saudara akan lihat damai sejahtera, sukacita, damai yang dari Tuhan menguasai hati saudara. Terus bersyukur, terus bersyukur, terus bersyukur. Saya suka menceritakan Marineford yang mengalami kebutaan selama 12 tahun. 12 tahun saya baca biografinya dalam versi bahasa Indonesia. 12 tahun. Saudara-saudara, ketika mengalami kebutaan dia dari gereja yang bukan karismatik Pentakosta. Kalau gereja Pentakosta karismatik kan orang sakit pasti didoakan dan keyakinannya kepada Tuhan yang menyembuhkan itu kuat banget. Tapi gerejanya dia nggak begitu. Gerejanya memang mengajarkan tentang keselamatan Kristus tapi tidak menekankan tentang kesembuhan. Jadi orang-orang di gereja ngomong sama Marineford, udah terima aja kamu sebagai orang buta. Udah pasrah aja. Ibarat zaman sekarang orang nyanyi lagu, ya nasibnya nasib, mengapa begini. Udah terima aja lah nasib lo. Dalam tanda petik nasib lo. Udah memang lo. Tapi Marineford baca Alkitab. Jadi walaupun orang sekelilingnya, komunitasnya di gereja, bahkan pendetanya tidak mendoakan dia supaya mengalami mujizat kesembuhan, karena ada masalah dengan retina matanya, dia berdoa. Karena dia berkata di dalam Alkitab Tuhan Yesus menyembuhkan. Memang kalau kita baca dalam Alkitab Tuhan Yesus punya pelayanan kan PhD, PhD. Bukan Pizza Hut Delivery, bukan. PhD, Preaching, Healing, Deliverance. Kita percaya kepada yang namanya pemberitaan firman Tuhan karena itu yang Yesus lakukan. Kita percaya kepada kesembuhan dan kelepasan karena itu yang Yesus kerjakan, saudara. Saudara, dan Marineford baca Alkitab. Tuhan Yesus menyembuhkan. Dia tahu, saudara. Dia berdoa dalam keadaan dia belajar sebagai seorang tunanetra. Dia berdoa tiap hari. Dan ya pasti saudara, selama bertahun-tahun kok gak ada mujizat. Dia bertanya, Tuhan, kok saya gak sembuh-sembuh? Tuhan kasih ayat, saudara tahu, itu Efesus 5:20, itu rema yang Tuhan kasih. Tuhan suruh dia mengucap syukur dalam segala hal. Dia gak ngerti. Jadi saudara, setelah dia berdoa untuk kesembuhannya, dia hanya mengucap syukur, selama 12 tahun. Singkat cerita saudara, dia bangun pagi-pagi, tiba-tiba dia bisa ngelihat dengan normal. Dia bangunkan suaminya dan berkata, Pak, aku sekarang bisa lihat. Suaminya bilang, Mam tidur lagi, Mami ngigo. Karena kenapa? Suaminya mana mungkin mau percaya, karena 12 tahun buta. Kok bangun bisa ngelihat, jangan-jangan masih mimpi, masih ngigo. Tetapi saudara dia berkata, enggak, aku bisa lihat. Dites sama suaminya. Dan betul saudara, dia bisa lihat ini. Saudara dibawa ke dokter. Dan dokter periksa matanya. Dan dokter katakan secara medis, ibu sebenarnya tidak mungkin bisa melihat. Bahasa Arabnya secara manusia mustahil. Bahasa Jepangnya tak ada itu. Bahasa Indianya nehi cemerekete, gak bisa lihat lagi. Tapi kalau ibu bisa melihat, itu karena mujizat Tuhan. Saudara-saudara, haleluya, puji Tuhan. Marineford dikasih rema sama Tuhan. Efesus 5:20. Mengucap syukur. Give thanks, saudara. Jadi ketika kita mengucap syukur di dalam kelemahan kita, dalam kesakitan kita, dalam kekurangan kita, di dalam masa yang berat seperti ini, itu artinya kita percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. If we praise God when things are tough, we show our trust in Him. Kalau kita memuji Tuhan, kita berkata haleluya, terpuji nama Tuhan atas hal-hal yang kita alami ketika kita dalam situasi yang berat. When the things are tough, we show our faith, our trust in Him. Karena kita percaya God is in control, and therefore in everything I can give thanks. Kalau kita percaya dia mengontrol segalanya, dia memegang kendali atas hidup kita. Bukan coronavirus yang mengatur hidup kita, tapi Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita percaya pada Allah yang Maha Kuasa, tetap mengucap syukur.
Kita pasti tahu lagu saudara yang sangat-sangat memberkati kita, yang berjudul Give Thanks. Kata-kata lagu ini berkata, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Kalimat berikutnya atau syair lagu berkata, and now let the weak say, I am strong. Let the poor, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Lihat ungkapannya. Because of what the Lord has done for us. Yang lemah berkata, I'm strong. And let the poor say, I am rich. Kenapa? Karena kita percaya. Lihat kata kerja dalam bahasa Inggris. Yalah, ini kayak pelajaran bahasa Inggris. The Lord has done. Ini dipakai bentuk present perfect. Kalau saudara sedikit tahu bahasa Inggris, kata kerja present perfect itu artinya sebuah pekerjaan yang telah selesai, yang telah sempurna terjadi. Jadi kalau saat ini saudara dalam keadaan lemah, berkata saya telah sembuh, haleluya, puji Tuhan. Kalau saudara berkata saya saat ini dalam keadaan yang berat, kita percaya ada kemenangan, katakan haleluya, puji Tuhan. Untuk segala hal yang luar biasa Tuhan telah kerjakan, for what He has done in me. Mengapa kita sebagai orang percaya mengucap syukur? 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama, kita mengucap syukur karena keselamatan dalam Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, karena pembaruan yang Tuhan kerjakan dalam hati kita, hidup kita. Sehingga kata-kata kita selalu keluar adalah perkataan yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga saudara, karena kita percaya dalam Kristus Yesus ada kelepasan, ada kesembuhan, ada kekuatan, ada kemenangan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama saudara, kita berdoa. Mari kita berdiri. Mari kita aminkan firman Tuhan. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Sadarkah kita, Bapak Ibu sekalian, kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Ucap syukur, ucap syukur. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berkata dari hati saudara yang paling dalam, dari hati saudara yang tulus, untuk berkata, terima kasih Tuhan. Haleluya, syukur. Terima kasih Bapa. Glory, glory. Bersyukur kita bersyukur, 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 bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Bapa, Engkau melihat saat ini ada suami yang mengangkat tangannya, ada istri yang mengangkat tangannya, ada orang muda mengangkat tangannya. Ada di antara kami yang saat ini mengalami masalah keuangan, mengangkat tangan kami. Ada di antara kami Tuhan yang mengalami kelemahan secara fisik, sakit penyakit, kami angkat tangan kami. Ada saat ini kami kita mengalami masalah keluarga, kami angkat tangan kami. Ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami konflik dengan seseorang, kami angkat tangan kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib. Bahkan bukan hanya kami mengangkat tangan kami, tetapi kami berkata haleluya, puji Tuhan. Kami berkata glory, kami mengucap syukur karena kami percaya pada saat kami bersyukur, kami berterima kasih, kami tahu Tuhan ada pertolongan Tuhan pada saat kami angkat tangan kami dan berkata glory, haleluya. Kesembuhan terjadi, pertolongan Tuhan kami alami, kelepasan Tuhan berikan buat kami, dan keajaiban kami alami. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan pada saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Wow, puji Tuhan, sungguh sangat luar biasa setiap firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Salah satu bentuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan rohani kita adalah lewat ibadah dan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Mari sama-sama kita menjadi pelaku firman Tuhan sehingga kita bisa mengalami Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, sebelum kita masuk dalam doa berkat,
kita akan sama-sama membacakan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari kita bersama-sama mengangkat hati dan tangan kita arahkan kepada surga. Kekasih-kekasih Tuhan, kembalilah dengan berkat, damai sejahtera, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam persekutuan yang indah serta manis bersama dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupanmu mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan kemuliaan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan serta hidup menjadi berkat, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Untuk selamanya, kasih setianya. Untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia